Baik, puji Tuhan. Shalom, keluarga GKSI Mahanaim dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Tentu dengan cara yang berbeda oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Kita beribadah bersama-sama di gedung gereja. Itulah sebabnya hari ini kita melakukan ibadah secara siaran online dengan harapan seluruh keluarga GKSI Mahanaim bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Sebab satu keyakinan kita bahwa hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Tidak bisa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan harapan kita dan doa kita di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing mengalami kuasa hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, mari bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati keluarga Mahanaim dimanapun berada. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh menikmati, merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Dan kemenangan itu Tuhan juga berikan buat saudara dan buat saya. Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami merayakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati. Engkau bangkit dari antara orang mati Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya kehidupan yang kekal Engkau telah sediakan bagi setiap kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang mulia. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat hati kita datang kepada Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, Engkau mulia, kerajaannya. Amin Tuhan. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Engkau dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Engkau mulia, Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan
kekuatan kita katakan. Mulia Kau disembah, sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya dari surga. Amin Tuhan. Datang untuk semuanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Ya dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang berkuasa. Kami sembah Engkau. Engkau luar biasa. Yesus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan selamanya, selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau Tuhan yang menang atas maut. Haleluya. Terpujilah namamu selamanya Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami merayakan kemenangan-Mu atas maut. Kami bersyukur. Yesus kami hidup. Yesus kami hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, di saat yang indah ini, kami mau lebih lagi, kami mau bernyanyi, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kita yang mau lebih lagi puji Dia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara, kita bangga punya Yesus yang hidup. Yesus yang sudah bangkit. Haleluya, sekali lagi sorak-sorai bagi Dia, Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita puji Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Amin. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah menyembahku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah Kau denganku. Katakan saudara, Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia bergerak dalam hidup kita saudara. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah Kau denganku. Katakan Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh baik. Ya, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. ya, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah menyembahku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah Kau denganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
Haleluya Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biar ditaburi dengan benih firman Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Untuk itu kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang menyertai. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Sebab Dia hidup. Karena kami tahu Tuhan
sungguhkan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur akan karya Tuhan yang begitu ajaib, karya-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami anak-anak manusia. Kalau hari ini Tuhan kami umat-Mu memperingati karya pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, Engkau rela mati buat kami demi menebus setiap kami anak-anak-Mu. Tapi kami percaya bahwa rancangan-Mu tidak berhenti sampai kepada kematian-Mu. Firman-Mu berkata pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari antara orang mati. Sebagai tanda kehebatan kuasa-Mu bagi kami bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Ini memberikan sebuah jaminan buat kami bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan. Ini menjadi sukacita kami di pagi hari ini Tuhan. Sebabnya mari sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Kami rindu untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kuatkan kami, sampaikan kebenaran-Mu lewat hamba-Mu. Roh hikmat pengertian turun bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, puji Tuhan. Shalom. Cek 1. Shalom kepada seluruh keluarga GKSI Mahanaim yang sedang beribadah di rumah-rumah. Selamat untuk beribadah di dalam Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mengalami sukacita daripada Tuhan di pagi hari yang sangat diberkati ini, di mana kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu memberikan sebuah jaminan bagi kita bahwa tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan, bahwa kematian pun Dia selesaikan, kematian pun Dia kalahkan, terlebih dengan segala masalah persoalan yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan terlebih hebat dari segalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita Saudara di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau mungkin kita kenal hari Paskah. Kalau saudara bertanya kepada anak-anak sekolah minggu apa itu Paskah, mungkin mereka punya banyak jawaban. Paskah mungkin mereka berkata itu adalah hari raya untuk bersukacita, untuk lomba mewarnai, cari telur dan lain sebagainya. Atau ada orang berkata hari Paskah adalah hari jalan-jalan, karena mungkin banyak orang setelah Paskah mereka memilih untuk berjalan-jalan. Tapi hari ini saya mau beritahukan kepada kita satu hal yang sederhana. Paskah itu bicara tentang apa sebetulnya? Paskah itu bicara tentang pekerjaan Tuhan. Paskah itu tidak bicara tentang pekerjaan manusia, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ide Paskah itu adalah idenya Tuhan sendiri, di mana Dia ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, dari tanah perbudakan. Artinya saudaraku bahwa Allah yang sama pun akan membebaskan saudara dan saya. Tuhan yang sama ingin membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan yang sama ingin membebaskan kita dari segala ikatan sakit penyakit, dari segala ikatan kekecewaan, dari segala ikatan luka hati,
bahkan dari ikatan belenggu kekhawatiran dan ketakutan kita hari-hari ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan bukanlah sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Perlu perjuangan, saudaraku. Kenapa demikian? Karena ada satu oknum yang tidak ingin orang Israel bebas. Siapakah dia? Yaitu Firaun. Dengar baik, Firaun tidak ingin saudara dan saya bebas. Iblis tidak ingin saudara dan saya bebas dari belenggu dosa. Dia tidak ingin hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Tapi satu kabar baik pada pagi hari ini, Tuhan mau saudara dan saya bebas. Tergantung saudara dan saya memilih yang mana. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim tulah kepada orang-orang Mesir. Dimulai dari tulah pertama, air menjadi darah, nyamuk, katak, dan seterusnya sampai tulah ke-9. Gelap gulita. Ternyata Firaun tidak bergeming. Dia tetap mengeraskan kepalanya. Dia tidak membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan saudara dan Tuhan saya tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah kehabisan ide untuk membebaskan saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Satu alasannya adalah karena Dia terlalu sayang buat kita. Apa yang Tuhan lakukan berikutnya? Tuhan kirim tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel untuk memotong domba, menyembelih domba. Kemudian darahnya diambil untuk dioleskan di ambang pintu rumah masing-masing. Sehingga ketika malaikat maut lewat, setiap rumah-rumah yang ada tanda darah, maka rumah itu dilewati. Tidak ada kematian anak sulung. Di rumah-rumah yang kedapatan ada tanda darah. Itulah yang disebut dengan Paskah. Dalam bahasa Ibrani adalah Pesach. Dalam bahasa Inggris adalah Passover. Bukan Happy Easter. Kita merayakan Happy Passover. Hari di mana Tuhan melewatkan kita dari segala hukuman, dari segala tulah yang didatangkan di Mesir. Hari di mana kita mengalami pembebasan. Itulah sebabnya hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa hidup saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang. Kita punya hutang nyawa dengan Tuhan. Kita punya hutang darah kepada Tuhan. Dan saudara dan saya tidak bisa membayarnya. Tidak bisa menebusnya. Tapi kita bersyukur Tuhan rela menebus kita. Dia menggantikan kita. Dia bayar semua itu. Hutang kita di atas kayu salib. Kalau kita menyadari hal seperti itu, maka seharusnya kita ini malu ketika kita ini malas dalam berdoa, malas beribadah, malas dalam belajar akan firman-Nya, malas dalam melayani kepada Tuhan. Seharusnya kita ini malu, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dalam perjanjian lama tadi, Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan darah anak domba. Di dalam perjanjian baru, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dengan darah Yesus Kristus sendiri. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kembali ke Efesus pasal 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Apanya yang hebat? Ayat 20 mengatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang Paskah.
Betapa hebat. Artinya apa? Tak tertandingi. Tidak ada bandingannya. Hebat artinya bagi kita mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hebat artinya tidak ada yang seperti Dia dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Apa sajakah kehebatan daripada Paskah itu? Ada dua hal, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kalau Yesus mati, tetapi Dia tidak bangkit, maka saya katakan mungkin Dia bisa menjadi juru selamat, tapi Dia tidak menjadi Tuhan. Karena ketuhanannya dinyatakan melalui kebangkitannya. Ada banyak orang mati, Bapak Ibu Saudaraku, ingin mati untuk orang lain dengan berbagai alasan. Karena cinta, karena uang, karena jabatan. Tetapi setelah itu dia tidak pernah bangkit lagi. Tapi Tuhan kita, Yesus, Dia mati buat saudara dan saya. Karena Dia mengasihi kita selagi kita masih ada di dalam dosa. Dan Dia tidak hanya mati, Alkitab berkata pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Paskah bicara tentang dua perkara besar ini, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Kematiannya, tanpa kematian tidak akan ada penebusan. Tanpa kematian, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, juga tidak akan ada kebangkitan. Lalu yang kedua, kebangkitan. Tanpa kebangkitan, Alkitab berkata, sia-sia iman percaya kita. Tanpa kebangkitan, tidak akan ada jaminan kemenangan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, dua hal itu telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia mati dan Dia bangkit. Artinya, bahwa jaminan penebusan itu telah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bangkit, jaminan kemenangan itu telah Dia berikan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Satu ayat berikutnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Sampai 10 berkata begini, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, ini sebuah janji Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kalau saudara bertanya, kenapa ada banyak orang mengalami murka Tuhan? Itu karena pilihan manusia sendiri. Oleh karena ketidaktaatan manusia. Tapi Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, bahwa Allah tidak menentukan kita untuk ditimpa murka. Percayalah bahwa Allah, saudara dan saya, bukanlah Allah yang suka menghukum. Allah kita bukanlah Allah yang suka memukul kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Alkitab berkata kasihnya itu panjang, kasihnya itu tinggi, dalam dan lebar. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, maka saat itu juga Allah sudah menyediakan jalan keluar kepada Adam dan Hawa. Ketika mata mereka terbuka, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu Adam dan Hawa mengambil daun pohon ara. Mereka menyemat itu menjadi cawat. Kemudian Tuhan mengambil mereka, mengganti cawat itu dengan apa? Dengan kulit binatang. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pengorbanan Kristus. Ini bicara tentang penebusan Kristus ribuan tahun berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 10 berkata, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi percayalah bahwa kematian itu menyelamatkan kita. Dan dikatakan, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita berjaga-jaga dikatakan. Ini adalah situasi di mana kita mungkin dalam keadaan sadar, kuat, tegap dalam kehidupan. Ingat, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tapi sebaliknya dikatakan entah kita tidur. Firman Tuhan berkata, saat kita tidur pun Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tidur itu artinya apa? Kita tidak punya kesadaran yang baik. Tidur artinya apa? Kita ada dalam keadaan paling lemah. Kita ada dalam keadaan tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Tidur artinya kita tidak bisa membela diri. Orang begitu gampang menjahati kita. Orang begitu gampang mengerjain kita, saudaraku. Sehebat apapun orang bela diri, ketika dia tidur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengar baik pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita. Saat kita ada dalam posisi tidak berdaya. Saat kita ada dalam keadaan paling lemah dalam kehidupan. Saat kita ada dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan. Satu janji firman Tuhan buat kita. Bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dosa membuat kita tidak berdaya. Dosa membawa kita dalam situasi paling lemah dalam kehidupan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus menebus kita. Yesus membebaskan kita dari ikatan itu semua. Hari ini percayalah bahwa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jalan keluar dari kelemahan kita. Percayalah bahwa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jalan keluar dari ketidakberdayaan kita. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jalan keluar dari persoalan saudara dan saya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jalan keluar dari sakit penyakit kita. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kekhawatiran dalam kehidupan. Mengalami ketakutan dalam kehidupan. Oleh karena situasi yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Bangsa kita, semua orang mengalami itu. Tapi ada satu kabar baik pagi hari ini. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Entah kita ada dalam keadaan berjaga-jaga. Entah kita ada dalam keadaan tidur. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Ayat terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 dan 20 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, pernahkah saudara berpikir, saya ikut Yesus ini apakah benar atau tidak ya? Ya, kalau Yesus itu betul-betul bisa menyelamatkan. Kalau tidak, bagaimana? Kita sudah terlanjur banyak berkorban, melakukan ini dan itu, melayani, beribadah. Maka Alkitab berkata kita ini menjadi orang yang paling malang dari dunia ini, dari manusia ini. Tapi ayat 20 berkata, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, keluarga GKI Mahanaim, berkata tetapi yang benar ialah dikatakan. Tetapi yang benar ialah, artinya ayat 19 tadi yang menyatakan kalau kita ini hanya menaruh pengharapan kepada Yesus, maka kita menjadi orang yang paling malang di antara manusia. Maka itu adalah kalimat, itu adalah pernyataan yang keliru, yang salah. Sebab yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku yang terkasih, dengan kata lain Paulus sedang menjelaskan kepada kita pagi hari ini, jangan pernah meragukan akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu surat ini ditulis ada banyak orang yang meragukan
daripada kebangkitan Kristus. Tetapi bagi Paulus, kuasa kebangkitan itu sangat hebat. Bagi Paulus, itu adalah tujuan dalam kehidupannya. Itu adalah pengejaran dalam kehidupannya. Dia berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini mari koreksi hidup kita. Apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi pengejaran dalam kehidupan kita? Mari belajar dari kehidupan Paulus. Bagi dia, tujuan dalam kehidupan, tujuan pengejarannya adalah mengenal Dia dan mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita belajar pagi hari ini. Paulus sedang bicara kepada kita tentang kebangkitan. Bahwa kebangkitan itu betapa hebat kuasanya. Dan Paulus memberikan sebuah pesan kepada kita. Kembali pada Efesus tadi, dalam Efesus pasal 1 ayat 19, pesannya adalah begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Pesan terakhirnya adalah, Paulus ingin setiap kita jemaat Tuhan untuk percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan itu. Ini yang menjadi persoalan banyak orang percaya hari-hari ini. Tidak mudah percaya. Jangankan untuk melakukan, disuruh untuk percaya, begitu sulit. Thomas berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku di tangannya dan lubang di dalam lambungnya itu, aku sekali-kali tidak akan pernah percaya. Tapi Yesus berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Makanya Paulus berkata, kalau kita menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebetulnya maksudnya apa? Ini adalah kalimat sindiran. Paulus sedang menyindir orang-orang yang tidak percaya akan kuasa kebangkitan pada waktu itu dan pada masa sekarang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, keluarga GKSI Mahanaim, pesan saya yang terakhir, sekali lagi, mari percayalah akan kuasa kebangkitan Tuhan itu. Sebab kebangkitan Tuhan itu menjadi dasar dari kehidupan kita. Kebangkitan Kristus menjadi dasar kekristenan kita. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kita melayani. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam kita membangun keluarga kita, menjadi dasar dalam kita membangun apapun dalam kehidupan ini. Mari saudaraku, alami kuasa kebangkitan Kristus. Percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia
hidup. Ada hari esok, sebab Dia. Mari jemaat Tuhan, keluarga-keluarga GKSI Mahanaim di rumah-rumah, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari bersatu di dalam doa, menyembah kepada Tuhan. Mari terhubung dengan Tuhan, masing-masing terhubung dengan Roh-Nya. Mari alami kuasa kebangkitan Tuhan. Dia yang akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan segala belenggu, memutuskan segala ikatan-ikatan dalam kehidupan. Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hikarabas andara papa. Hikarabas andara papa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh keluarga GKSI Mahanaim yang sedang mengikuti siaran ibadah ini secara online di rumah masing-masing, bersatu hati menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat akan segala perbuatan-Mu, karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan jaminan buat setiap kami. Ya. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Dari segala kutukan dosa. Dari segala ikatan dosa yang membelenggu setiap kami. Ya. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala ikatan, belenggu, sakit penyakit, Amin. belenggu, ketakutan, Ya. belenggu, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan kami menyatakan bahwa janji-Mu akan kuasa kebangkitan-Mu. Ya. Di dalamnya terkandung kemenangan bagi setiap kami. Amin. Maka hati kami bersuka cita. Hati kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ya. Betapa hebat kuasa-Mu Amin. bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan anak-anak-Mu, pada pagi hari ini kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Segala belenggu ini diputuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan gantikan dengan iman yang semakin kuat, Ya. yang semakin kuat, yang semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan khusus ada bagi seluruh anak-anak Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga GKSI Mahanaim dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan memproteksi setiap mereka dengan kuasa darah anak domba Allah itu. Amin. Tuhan memagari kehidupan mereka dengan bala tentara sorgawi-Mu. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, tidak akan ada malapetaka yang boleh mendekat dalam kemah kediaman mereka. Sebab mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Mereka adalah proteksi sorga di dalam nama Yesus. Ketika mereka beraktivitas sepanjang minggu ini Tuhan, mereka melihat tangan Tuhan menaungi setiap mereka. Dari orang-orang tua sampai anak-anak kami yang masih kecil, semua mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Berkati ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Aku percaya bahwa tiang awan dan tiang api-Mu ada bagi setiap mereka Tuhan. Berjaga buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Genapi firman-Mu, entah mereka berjaga-jaga, entah mereka tidur, Allah ada bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi kami percaya kuasa ibadah itu nyata dalam kehidupan kami. Ya. Hadirat-Mu dinyatakan di rumah-rumah jemaat-Mu Amin, Tuhan. pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus
dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang beban berat diberikan kelegaan, Ya, yang punya persoalan diberikan jalan keluar Amin. dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi beberapa hari ke depan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi jawaban buat keadaan bangsa kami hari-hari Amin, ini. Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan menjadi jalan keluar atas bangsa kami, Iya. atas kota kami, Iya. Pati pada hari ini Tuhan. Kami perkatakan bahwa tidak akan lama lagi Tuhan. Wabah ini, wabah sakit penyakit ini Tuhan, virus COVID-19 ini akan berhenti di Amin. dalam nama Yesus Amin. Tuhan. Amin. Kami perkatakan di dalam nama Yesus Tuhan berhenti. Dalam nama Yesus, berhenti dalam nama Yesus. Bagi mereka yang menderita sakit, kami percaya tangan Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan setiap Amin. mereka. Mereka yang lemah di ruang-ruang isolasi, ruang-ruang karantina, Tuhan kuatkan mereka. Iya. Tuhan berikan pengharapan buat mereka. Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa buat mereka. Amin. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Ini doa kami buat seluruh sidang jemaat-Mu di rumah-rumah. Apapun persoalan mereka, kalau mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi, kami percaya Tuhan menjadi sumber berkat bagi Amin. setiap mereka. Tuhan buka pintu berkat-Mu, tingkap langit-Mu atas mereka. Mereka boleh mengalami penyediaan-penyediaan Tuhan yang Amin. ajaib dalam hidup mereka. Di Amin. dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat sukacita yang Kau berikan buat kami. Amin, Kami mengucap syukur buat firman-Mu Iya. dalam kehidupan kami. Amin, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, mari berkati setiap kami Iya. dengan berkat kerajaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, keluarga GKSI Mahanaim, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pujian, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Haleluya, terpuji Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, terpuji Yesus, berkuasa selamanya. Puji Tuhan, shalom, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati keluarga GKSI Mahanaim dimanapun Anda berada. Amin.